Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami kelompok 4 pada, projek akhir perkuliahan mata kuliah pengolahan citra digital. Jadi pada projek kali ini kita, mengerjakan sebuah projek yang berjudul Palm Secure, yaitu sistem verifikasi identitas menggunakan palm print berbasis pengolahan citra digital. Baik, untuk selanjutnya, latar belakang dari proyek yang kami lakukan yaitu mengangkat, pada permasalahan sistem keamanan dan verifikasi identitas, di mana, pada saat ini memang sangat, banyak digunakan yaitu password dan PIN, tapi memang, dari kedua sistem verifikasi ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu mudah dilupakan, dicuri, maupun dipalsukan. Oleh karena itu, kami menggunakan teknologi biometrik, yaitu sistem palm print, di mana, sistem ini memiliki akurasi yang lebih tinggi dan memiliki, sistem keamanan yang pastinya lebih akurat. Baik, selanjutnya. Nah, latar belakang yang selanjutnya, sistem yang kami gunakan yaitu palm print recognition, yaitu karena telapak tangan memiliki pola garis dan tekstur yang unik pada setiap individu. Nah, keunggulannya yang pertama, unik. Jadi memang pastinya, eee, palm print ini berbeda di setiap individu seperti, sidik jari. Tapi, di poin yang kedua, informasinya lebih kaya. Karena, pada palm print ini memiliki, rekognisi yang memang lebih luas daripada, daripada fingerprint. Jadi kalau fingerprint hanya sebatas seluas yang ada di jari, tapi untuk palm print ini lebih luas, yaitu di pada area telapak tangan. Dan dari hal tersebut pastinya akan meningkatkan, akurasi dalam, mode verifikasi ini. Nah, potensi tingginya yaitu memperoleh lebih banyak informasi biometrik untuk meningkatkan akurasi pada verifikasinya. Baik, untuk selanjutnya. Nah, rumusan masalah yang kami ambil di sini, yang pertama, kami yaitu mengambil metode autentifikasi konvensional seperti password dan PIN yang masih memiliki kelemahan dalam aspek keamanan. Dan ini merupakan salah satu latar belakang juga dari masalah kita. Dan yang kedua, yaitu variasi pencahayaan dan posisi telapak tangan dapat mempengaruhi kualitas citra serta akurasi verifikasinya. Dan yang ketiga, metode pengolahan citra digital dan ekstraksi fiturnya mampu mengenali pola palm print secara optimal. Jadi memang kami optimalkan, dari palm print ini bisa meningkatkan akurasi pada sistem verifikasi dan juga bisa, mendapatkan hasil yang lebih baik daripada password serta PIN. Baik, selanjutnya. Oleh karena itu, kami ini, hadir dengan solusi Palm Secure, yaitu sistem verifikasi identitas berbasis palm print dengan teknik pengolahan citra digital. Jadi fokus kami yaitu menerapkan konsep Kalber filter and local binary pattern untuk meningkatkan kualitas citra serta menghasilkan representasi fitur biometrik yang jelas dan stabil. Dan target kami yaitu mendukung proses verifikasi identitas dengan tingkat akurasi dan keandalan yang jauh lebih baik. Untuk selanjutnya, nah dari hal tersebut tujuan kami ada 4. Yang pertama, mengembangkan sistem verifikasi dengan identitas berbasis palm print. Yang kedua, merancang sistem palm secure-nya agar lebih efisien dengan berbasis pengolahan citra digital. Dan yang ketiga, menerapkan metode Gabor filtering and local binary pattern untuk mengekstraksi fitur. Dan yang keempat, menguji kemampuan sistem dalam membedakan subjek terdaftar dan tidak terdaftar dengan menggunakan threshold Euclidean distance. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi untuk alur kerja program utama dari sistem Palm Secure ini, yang pertama adalah input citra palm print. Jadi user dapat menginput gambar telapak tangan ke dataset untuk diolah ke sistem. Selanjutnya, yang kedua adalah pre-processing data. Jadi pada proses ini, data akan diolah menjadi rata-rata data yang lainnya, seperti di grayscale untuk mengabukan citra, kemudian di resize dan diambil ROI-nya. Selanjutnya, intensity transformation. Pada pre-processing ini, histogram equalization dan normalization digunakan. Kemudian selanjutnya pada spatial filter, kami menggunakan Gabor filtering. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada feature extraction.
Untuk mengambil fitur dari telapak tangan, kami menggunakan gambar feature dan local binary pattern atau LBP. Dan kemudian pada proses selanjutnya kami menggunakan matching dan recognition yang menggunakan Euclidean distance dan cosine similarity. Dan hasil akhirnya adalah hasil verifikasi identitas yang menentukan apakah identitas ada atau tidak ada dalam dataset. Next. Oke, baik. Selanjutnya akan dibawa sama teman saya. Oke, selanjutnya ada dataset. Dataset yang digunakan dalam proyek kami yaitu Birjan University Mobile Thumbprint Database, yang dimana dataset ini tersedia secara publik dan dapat diakses melalui website Kaggle. Dataset ini dikembangkan oleh peneliti yang berasal dari Birjan University Iran untuk melakukan penelitian di bidang biometrik, khususnya thumbprint atau telapak tangan. Selain dataset BMPD atau Birjan University Mobile Thumbprint Database, peneliti juga memasukkan beberapa data tambahan. Lalu di sini kita memiliki 4 alasan mengapa kita memilih dataset ini. Yang pertama adalah dataset bersifat publik dan mudah diakses. Dataset tersedia secara bebas pada Kaggle sehingga mudah untuk digunakan. Lalu yang kedua adalah jumlah data pada dataset yang cukup. Dengan adanya data dari 1640 citra telapak tangan, dataset ini sudah cukup representatif untuk menguji model pengenalan tangan. Dan yang ketiga adalah variasi citra yang realistis. Gambar diambil menggunakan kamera mobile sehingga lebih mendekati kondisi nyata pada sistem biometrik modern. Dan yang terakhir, yang keempat adalah memiliki label yang jelas dan rapi. Setiap citra memiliki label identitas sehingga memudahkan proses evaluasi dengan menggunakan model klasifikasi. Next. Berikut adalah gambaran dataset yang kami gunakan sebagai model untuk training dari proyek kami, di mana di sini terbagi menjadi 2, yaitu subjek 001 dan subjek 015. Next. Lalu sampailah kita pada tahapan yang dialami pada proyek ini. Pada proyek ini, tahapan-tahapan terdiri atas beberapa tahapan, khususnya yang pertama adalah proses input citra. Pada proses input citra, kami menggunakan dataset BMPD, yang dimana digunakan untuk training atau registrasi awal. Yang kedua adalah pembuatan template database. Yang ketiga adalah pengujian sistem. Karakteristik dari dataset ini terpampang seperti pada PowerPoint. Yang pertama, jumlah datanya sekitar kurang lebih 1640 citra dengan 41 subjek, dengan fokus tangan kiri dan tangan kanan, dengan format foto adalah JPG. Lalu yang kedua adalah input real-time pengguna. Yang dimana dalam proyek ini kita menggunakan 2 jenis input, yaitu menggunakan dataset dan menggunakan input real-time dari pengguna. Sistem menyediakan 2 metode input, yaitu yang pertama adalah kamera, dan yang kedua adalah upload file. Yang dimana dengan metode ini, pengguna dapat langsung memasukkan gambar telapak tangan untuk proses verifikasi identitas. Next. Lalu kita masuk ke tahapan kedua pada proyek ini, yaitu tahapan preprocessing data. Di mana tahapan preprocessing ini digunakan untuk mengolah data-data yang ada, sehingga siap untuk diproses menggunakan teknik pengolahan citra digital. Yang dimana dalam tahapan preprocessing data ini terbagi menjadi 2 jenis proses. Yang pertama adalah intensity transformation, yang dimana transformasi intensitas merupakan teknik pengolahan citra yang digunakan untuk memodifikasi nilai intensitas pixel sehingga kualitas visual citra dapat ditingkatkan. Pada penelitian ini digunakan ada beberapa metode transformasi intensitas, yaitu yang pertama adalah grayscale transformation, min-max normalization, histogram equalization, dan mean variance normalization. Lalu di tahapan yang kedua adalah spatial filtering. Spatial filtering merupakan teknik pengolahan citra yang memodifikasi nilai pixel berdasarkan pixel di sekitarnya menggunakan kernel tertentu. Teknik ini digunakan untuk mengurangi noise, memperhalus citra, serta menonjolkan fitur penting pada citra.
Next. Yang pertama, kita sampailah pada teknik intensity transformation. Pada teknik intensity transformation terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah grayscale transformation, di mana dengan grayscale transformation, program akan melakukan konversi warna pada seluruh inputan gambar telapak tangan dari dataset maupun dari usernya nanti, dari berwarna hingga menjadi abu-abu atau grayscale. Selanjutnya, program akan melakukan normalisasi pada tiap pixel. Foto yang berguna untuk menyeragamkan intensitas cahaya karena data foto pada dataset pasti memiliki kondisi pencahayaan yang beragam. Yang selanjutnya adalah tahapan manual resizing. Pada tahapan ini, program akan melakukan pengubahan ukuran, baik itu memperbesar atau memperkecil gambar, dengan menggunakan metode bilinear interpolation. Fungsi ini berjalan memutari seluruh area gambar baru, mendeteksi posisi desimalnya di gambar lama, melihat 4 piksel di sekitarnya, lalu melakukan perpaduan warna atau blending yang halus berdasarkan tingkat kedekatan posisi titik tersebut ke 4 tangganya. Hasilnya adalah gambar baru dengan ukuran yang berbeda, yang tetap terlihat halus dan tidak pecah-pecah kotak atau tidak pixelated. Next. Tahapan selanjutnya adalah histogram equalization, yang dimana pada tahapan histogram equalization ini, fungsi akan mendistribusikan ulang warna terang dan gelap pada foto atau pada gambar secara merata, dan juga program akan memperbaiki kualitas gambar yang terlalu gelap, terlalu silau, atau buram dengan kontras yang rendah, agar gambar menjadi lebih tajam dan detailnya terlihat dengan jelas. Yang selanjutnya adalah tahapan normalizing image, di mana fungsi ini akan melakukan normalisasi nilai piksel jika terdapat 2 foto dengan objek yang sama dengan intensitas cahaya yang berbeda, sehingga hanya menyisakan karakteristik asli dari objeknya saja, yaitu telapak tangan. Mean variance normalization digunakan untuk menstandarkan distribusi intensitas citra, sehingga perbedaan pencahayaan antar gambar dapat diminimalkan. Proses ini membantu sistem mempertahankan karakteristik utama telapak tangan dan meningkatkan konsistensi fitur yang akan diekstraksi pada tahapan selanjutnya. Next. Dan sampailah kita pada tahapan terakhir di tahapan atau proses intensity transformation, yaitu tahapan extract ROI robust. Di mana pada tahapan ini bertujuan untuk mendeteksi area telapak tangan sebagai objek utama pada citra. Sistem melakukan segmentasi citra untuk memperkirakan lokasi telapak tangan, dan kemudian melakukan cropping otomatis pada area yang terdeteksi dan menyesuaikannya ke ukuran standar. Proses ini membantu memastikan bahwa fitur yang diekstraksi berasal dari daerah atau area yang relevan dan konsisten. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kami ada spatial filtering and feature extraction atau vektorisasi. Jadi setelah ada input dan juga ada yang kedua, sekarang kita beralih ke spatial filtering, di mana spatial filtering ini tujuan untuk memproses dan menonjolkan bagian penting pada telapak tangan seperti pola garis, tekstur, dan juga pada penelitian ini kita menggunakan double filtering bank untuk memperkuat karakteristik tekstur telapak tangan pada orientasi dan skala. Yang kedua ada feature extraction, yaitu kami menjadikan telapak tangan ini menjadi representasi numerik, yaitu feature vector yang dapat diproses oleh komputer. Nah, pada penelitian ini kita menggunakan Gabor feature and local binary pattern untuk menangkap karakteristik tekstur global maupun lokal dari telapak tangan. Baik, untuk selanjutnya, nah ini yang merupakan gambaran dari Gabor filtering and local binary pattern. Yang pertama, Gabor filter ini diterapkan beberapa orientasi dan skala untuk menangkap pola garis utama pada telapak tangan. Respon dari setiap filter kemudian diringkas menjadi fitur statistik berupa nilai rata-rata dan standar deviasi. Dan yang kedua, LBP atau local binary pattern ini digunakan untuk merepresentasikan tekstur lokal dengan menggabungkan setiap pixel terhadap pixel yang lainnya. Hasilnya kemudian dikonversi menjadi histogram feature dan juga menggambarkan distribusi tekstur telapak tangan. Nah, dari hasil
filter Gabel filter and locally balanced ini dinormalisasi menggunakan L2 normalization yang menyetarakan skala fitur selanjutnya. Dan di mana kedua ini digabung untuk merepresentasikan karakteristik unik telapak tangan dan digunakan untuk pencocokan identitas. Nah, yang ketiga ini bisa lanjut dulu. Dari proses itu semuanya, mungkin bisa dilanjut. Nah, dari proses itu kita lanjut ke matching and template database. Jadi setelah diproses, pada proses ini kita akan melakukan pencocokan dari hasil yang memang kita sudah olah sebelumnya. Jadi di sini untuk atur alurnya ada feature vector, template database, equilibrium distance, nearest network, threshold evaluation, dan hasil identifikasi. Jadi output dari yang ketiga ini akan menghasilkan apakah ini sesuai atau tidak sesuai dengan identitas pada pencocokan identitas tersebut. Bisa di next lagi. Nah, ini merupakan gambaran dari feature vector query, yaitu proses ekstraksi fitur selesai. Citra dapat direpresentasikan dalam bentuk feature vector yang karakteristik tekstur dan pola telapak tangan. Lalu template database ini untuk disimpan dalam database sebagai template biometrik, lalu digunakan untuk referensi pada proses identifikasi. Lalu yang ketiga ini yang cukup penting, Euclidean distance, yaitu sistem menghitung nilai distance antara feature vector citra dengan seluruh template yang tersimpan dari database. Jadi dia akan membandingkan dia ini termasuk yang bagian mana dari seluruh database yang ada. Dah, nilai jarak yang lebih kecil menunjukkan tingkat kesesuaian lebih tinggi. Jadi nanti ada data-data. Jadi kan dalam prosesnya kita kan menggunakan angka. Nah, dari angka output ini kita akan bandingkan mana yang memiliki jarak perbedaan yang sangat kecil. Nah, ini merupakan salah satu identitas bahwa gambar kita ini sesuai dengan database yang memang telah kita recognizing sebelumnya. Nah, yang ketiga, threshold evaluation. Jadi bukan hanya mengenali, tapi kita melakukan evaluasi sebagai untuk verifikasi apakah benar-benar sesuai atau tidak. Jadi hasil pencocokannya dievaluasi dengan nilai threshold yang diperoleh menggunakan pengujian. Setelah itu nilai jaraknya yang di bawah dengan threshold, identitas dianggap valid dan dikenali oleh sistem. Setelah itu baru sistem akan outputkan hasil identifikasinya. Dia dikenali atau statusnya tidak dikenali pada kriteria pencocokannya. Baik, yang terakhir bisa di next. Setelah matching and template database, kita ada implementasi. Baik, sebentar. Setelah itu kita ada implementasi database and recognizing, yaitu Palm database ini. Dari database kita akan mengelola penyimpanan template serta proses identifikasi berdasarkan fitur telapak tangan. Lalu dari mekanisme penyimpanannya, kita feature vector disimpan dalam format biner.pnpy. Lalu label identitasnya disimpan pada label.json. Lalu setiap identitasnya pasti memiliki beberapa sampel citra yang pasti referensinya untuk sebagai pencocokan. Dan yang terakhir ada mekanisme recognizing-nya. Jadi kita mengambil feature vector hasil ekstraksi tersebut dari citra, lalu membandingkan feature-nya dengan seluruh template, menghitung tingkat kedekatan, dan memilih template jarak terdekat. Ini merupakan salah satu implementasi dari yang sebelumnya. Setelah itu ada output yang sistem yang akan teroutput, ya akan dikenali atau tidak dikenali, yaitu jaraknya melebihi threshold yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, dan yang terakhir, evaluasi sistem. Jadi pastinya evaluasi ini penting sebagai verifikasi, sebagai bisa disebut sebagai pencocokan apakah ini benar-benar sesuai apa tidak. Jadi hasil evaluasi ini untuk mengukur kemampuan Palm Secure dalam mengenali identitas. Jadi untuk kemampuan mengenalinya, pengguna yang terdaftar, dan kemampuan menolak pengguna yang tidak terdaftar. Jadi konsistensi hasil identifikasi pada variasi citra dan kecepatan dalam proses verifikasi identitas. Ini merupakan salah satu hal yang penting juga, karena memang sistem yang baik itu dapat mengenali dengan akurat dan waktu yang pengenalan yang sangat cepat.
Jadi hasilnya sistem kita menunjukkan bahwasanya kemampuannya dalam baik membedakan pengguna terdaftar dan tidak terdaftar. Dan dari hal tersebut ini bisa kita buktikan pada demo yang akan kita lakukan selanjutnya. Baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk kesimpulan dari penelitian kami, ya, penelitian ini berhasil merancang Palm Secure, yang dimana sebuah sistem verifikasi identitas mandiri dan efisien yang berbasis pengolahan citra digital. Sistem ini memanfaatkan kombinasi dari Gable filter dan juga LBP atau Local Binary Pattern yang sangat efektif untuk mengekstraksi karakteristik unik telapak tangan serta tahan terhadap variasi pencahayaan. Melalui komputasi tervektorisasi dan penyimpanan template binary, pemrosesan menjadi lebih cepat tanpa ketergantungan pada pustaka eksternal yang kompleks. Hasil pengujian membuktikan bahwa mekanisme thresholding dan juga dengan metrik Euclidean distance memiliki keandalan dan akurasi tinggi dalam membedakan subjek pada skala database terbatas. Dan juga sarannya untuk pengembangan ke depannya, mungkin penelitian ini akan menyarankan adanya perluasan dataset dengan variasi kondisi akuisisi citra yang lebih ekstrim, seperti fluktuasi pencahayaan tinggi dan sudut rotasi tangan yang lebih bebas untuk menguji ketangguhan sistem. Selain itu, sangat direkomendasikan untuk beralih dari pendekatan jarak geometris atau nearest neighbor ke algoritma klasifikasi berbasis machine learning atau deep learning guna menjaga akurasi pada skala database yang besar. Terakhir, pengoptimalan arsitektur program perlu dilakukan agar Palm Secure dapat diimplementasikan secara real-time berbasis video yang diperkuat dengan modul liveness detection untuk mengantisipasi ancaman pemalsuan identitas atau spoofing. Selanjutnya, kita akan melakukan demonstrasi dari program kami yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Sepertinya sudah. Oke, jadi di sini pada program kami ada dua fungsi utama, yaitu fungsi registrasi dan fungsi untuk rekognisi. Jadi untuk menggunakan fungsi registrasi, pada nama subjek baru ini dikosongkan. Jadi kita akan mencobanya. Oke. Jadi sebentar. Untuk registrasi harus menambahkan nama subjeknya. Kita ambil nama subjeknya baru aja contohnya. Oke, jadi run dulu. Oke. Oke, jadi di sini dapat terlihat bahwa sudah ada subjek baru, yaitu ID yang baru juga ini, dan ada satu contoh citra. Dan untuk meningkatkan hasil akurasinya, saya akan menambahkan 2 atau 3 citra lagi. Ini menjadi 2. Ini 3, dan yang terakhir. Oke, jadi di sini sudah ada 4 citra. Selanjutnya saya akan mencoba fungsi rekognisinya. Oke, jadi sistem ini berhasil mengidentifikasi hasil biometrik saya dengan tingkat keyakinan sekitar 0,72 atau 0,72%.
dan tingkat distance kedekatannya itu sekitar 0,3837, yang dimana semakin kecil maka akan semakin mirip. Oke, jadi selanjutnya saya akan mencobakan apa yang terjadi jika gambar yang diinput itu tidak sesuai dengan database yang terdaftar dalam database. Ini saya menggunakan tangan kiri saya. Oh, ini kurang jelas. Ini mungkin ketinggian. Ini saya ubah jadi 40. Oke. Oke, misalnya seperti ini. Ini kalau di 0,43 udah kejauhan dia distance-nya, tidak dikenal juga. Dan sementara kalau menggunakan tangan yang satu lagi, astagfirullah, 0,42. Astagfirullahaladzim. Kanan 0,43, dan yang kirinya, yang kanannya resultnya kurang bekerja dengan 0,49. Astagfirullah. Ini jadikan 0,45 saja. Bismillah. Oke, yang berhasil diinput. Yang satu lagi. Oke, ini gagal. Jadi resultnya sekitar 0,45. Oke, mungkin itu saja sepertinya. Selanjutnya akan dibawa penutup oleh kawan saya. Oke, baik. Itu merupakan presentasi proyek dari kami, kelompok 4 dari Teknik Informatika C pada mata kuliah pengolahan citra digital. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata pada presentasi pada kami kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.